Halo sahabat tani, pada video kali ini, kami akan menunjukkan lagi cara memupuk tanaman cabai rawit di musim kemarau agar tetap aman. Kita semua tahu bahwa saat musim kemarau, ketersediaan air sangat terbatas. Jika tanaman cabai kekurangan air lalu langsung diberikan pupuk, tanaman bisa mengalami stres, layu, bahkan berisiko mati karena akar tidak mampu menyerap pupuk dengan baik. Karena itu, pada video ini kami akan membagikan salah satu cara yang kami lakukan agar pemupukan tetap aman di musim kemarau, yaitu dengan menjaga kelembapan tanah menggunakan batang pisang yang dibelah dua, kemudian dipotong sesuai bentuk pohon tanaman, atau sesuai ukuran yang kita inginkan. Simak videonya sampai selesai agar tidak salah dalam melakukan pemupukan pada musim kemarau. Pertama-tama kita gemburkan terlebih dahulu tanah di sekitar tanaman cabai rawit. Sekalian kita bersihkan rumput-rumput liar yang tumbuh di sekitar tanaman agar tidak menjadi pesaing dalam menyerap air dan unsur hara. Kalau kita perhatikan, kondisi tanah saat ini benar-benar sangat kering. Sudah lebih dari 1 bulan tidak turun hujan, ditambah lagi suhu matahari pada siang hari sangat tinggi sehingga permukaan tanah menjadi kering, berdebu, dan kelembapannya terus berkurang. Pada kondisi seperti ini, kita harus lebih berhati-hati saat memberikan pupuk. Jika tanah terlalu kering lalu langsung diberi pupuk tanpa menjaga kelembapannya terlebih dahulu, tanaman cabai bisa mengalami stres, layu, bahkan berisiko mati karena akar kesulitan menyerap unsur hara dengan baik. Setelah tanah di sekitar tanaman selesai kita gemburkan, langkah berikutnya adalah menghamburkan pupuk secara merata di sekeliling tanaman cabai rawit. Pada kesempatan kali ini, kami menggunakan pupuk kandang dari kotoran kambing atau yang biasa disebut kohe kambing. Kami memilih pupuk kandang kambing karena selain dapat menambah unsur hara bagi tanaman, bahan organiknya juga membantu tanah menjadi lebih gembur dan lebih baik dalam mempertahankan kelembapan. Hal ini sangat bermanfaat pada musim kemarau, ketika tanah lebih cepat kehilangan air akibat panas matahari. Namun, perlu diingat bahwa pupuk kandang sebaiknya sudah matang atau sudah difermentasi agar aman untuk tanaman. Teman-teman juga tidak harus menggunakan pupuk kandang kambing. Silakan gunakan pupuk organik lain yang tersedia di daerah masing-masing, seperti pupuk kandang sapi, pupuk kandang ayam yang sudah matang, kompos, atau pupuk organik lainnya. Yang terpenting adalah menyesuaikan dengan kebutuhan tanaman dan kondisi lahan. Saat menghamburkan pupuk, usahakan jangan menumpuk tepat di pangkal batang tanaman. Berikan sedikit jarak dari batang agar akar dapat menyerap unsur hara secara bertahap dan mengurangi risiko mengganggu pangkal tanaman. Dengan cara seperti ini, diharapkan tanaman cabai rawit tetap memperoleh tambahan nutrisi meskipun sedang menghadapi musim kemarau. Setelah pupuk selesai kita hamburkan, kita akan lanjut ke tahap berikutnya untuk membantu menjaga kelembapan tanah agar pupuk dapat bekerja lebih optimal. Setelah pupuk selesai kita berikan, selanjutnya kita siram dengan air secukupnya. Penyiraman ini bertujuan untuk menjaga kelembapan tanah sekaligus membantu pupuk mulai menyatu dengan tanah sehingga lebih mudah diserap oleh akar tanaman. Jangan menyiram terlalu banyak, cukup hingga tanah menjadi lembab. Setelah itu, kita lanjut ke tahap berikutnya, yaitu menutup tanah menggunakan batang pisang agar kelembapannya tetap terjaga selama musim kemarau. Setelah pupuk kandang selesai kita hamburkan di sekeliling tanaman cabai rawit, sekarang kita lanjut ke tahap berikutnya, yaitu memasang batang pisang sebagai penutup tanah. Pada video kali ini kami menggunakan batang pisang yang sudah ditebang. Batang pisang ini tidak langsung kita letakkan begitu saja, tetapi terlebih dahulu kita potong-potong menjadi beberapa bagian agar lebih mudah disusun di sekitar tanaman. Setelah dipotong sesuai ukuran yang kita inginkan, setiap potongan batang pisang kemudian kita belah menjadi 2 bagian. Tujuannya agar permukaan batang pisang menjadi lebih lebar sehingga dapat menutupi area tanah di sekitar tanaman dengan lebih baik. Selain itu, batang pisang yang sudah dibelah juga lebih mudah disusun mengikuti bentuk pangkal tanaman cabai. Nah teman-teman, pada tahap ini kita tidak menempelkan batang pisang tepat di batang tanaman. Berikan sedikit jarak agar batang tanaman tetap memiliki ruang untuk tumbuh dan sirkulasi udara di sekitar pangkal tanaman tetap baik. Setelah itu, susun potongan batang pisang mengelilingi tanaman hingga sebagian besar permukaan tanah tertutup. Cara ini sangat sederhana, tetapi manfaatnya cukup besar, terutama pada musim kemarau. Kita semua tahu bahwa pada siang hari sinar matahari sangat terik. Jika permukaan tanah dibiarkan terbuka, air di dalam tanah akan lebih cepat menguap sehingga tanah menjadi semakin kering. Akibatnya akar tanaman akan lebih sulit mendapatkan air, apalagi jika sudah lama tidak turun hujan.
Dengan adanya batang pisang sebagai penutup tanah, sinar matahari tidak langsung mengenai permukaan tanah. Hal ini membantu mengurangi penguapan air sehingga kelembapan tanah dapat bertahan lebih lama. Tanah yang tetap lembab akan membuat akar tanaman bekerja lebih baik dalam menyerap air dan unsur hara yang berasal dari pupuk kandang yang telah kita berikan sebelumnya. Selain itu, batang pisang juga memiliki kandungan air yang cukup tinggi. Walaupun bukan sebagai sumber air utama bagi tanaman, keberadaannya membantu menciptakan lingkungan tanah yang lebih sejuk dibandingkan tanah yang dibiarkan terbuka. Seiring berjalannya waktu, batang pisang akan terurai menjadi bahan organik yang dapat membantu memperbaiki struktur tanah sehingga tanah menjadi lebih gembur. Cara ini sangat cocok diterapkan bagi teman-teman yang sedang menghadapi musim kemarau panjang, terutama di daerah yang sudah berminggu-minggu bahkan berbulan-bulan tidak turun hujan. Tentu cara ini bukan berarti tanaman tidak perlu disiram sama sekali. Jika memungkinkan, penyiraman tetap perlu dilakukan sesuai kebutuhan tanaman. Namun dengan adanya batang pisang sebagai penutup tanah, kelembapan tanah dapat bertahan lebih lama sehingga tanaman tidak mudah mengalami stres akibat panas yang berlebihan. Inilah cara yang kami lakukan di kebun kami. Bahannya mudah didapat, tidak perlu biaya mahal, dan memanfaatkan batang pisang yang mungkin selama ini hanya menjadi limbah. Semoga cara sederhana ini bisa menjadi inspirasi bagi teman-teman semua agar tanaman cabai rawit tetap sehat, tetap hijau, dan tetap produktif meskipun sedang menghadapi musim kemarau. Demikian cara yang kami lakukan untuk memupuk tanaman cabai rawit di musim kemarau agar kelembapan tanah tetap terjaga. Semoga tips sederhana ini bermanfaat dan bisa teman-teman praktikkan di kebun masing-masing. Terima kasih sudah menonton, jangan lupa dukung channel ini dengan menekan tombol like, subscribe, dan bagikan video ini agar semakin banyak petani yang mendapatkan manfaat. Sampai jumpa di video berikutnya. Semoga sukses dan salam tani.